Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan sampean dimanapun anda berada, dan apapun yang terjadi sama sampean, semoga masalahnya cepat kelar. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas dua sekaligus kasus. Pertama adalah masalah hilangnya iPhone milik Mbak Indonesia, dan kemudian yang kedua adalah permasalahan rentenir. Bener gak sih? Permasalahan rentenir, yang mana rentenir ini juga Mbak Indonesia, dan kemudian harus berurusan dengan polisi Hong Kong. Silakan disimak videonya kawan-kawan, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan ini adalah pembahasan yang pertama. Oke, tanggal 19 April 2024, Mbak Yanina ini keluar dari rumah untuk melakukan perjalanan. Dan ketika dia ini melakukan perjalanan pulang di daerah Lamtim sana, mbaknya ini kehilangan iPhone tipe 15 warna hijau. Ketika dia kehilangan iPhone 15, dia ini meyakini dirinya sendiri, oh pasti iPhone ko ini, HP ko ini jatuh di dalam siupa. Ketika mbaknya ini menunggu beberapa hari, ini iPhone-nya dia masih dalam keadaan off kan kawan. Kemudian 1 minggu baru iPhone-nya dia ini di-on-kan. Ketika di-on-kan, secara otomatis ini ada pemberitahuan kepada Mbak Yanina lokasi tempat iPhone-nya dia. Ketika melacak iPhone dia, secara otomatis ini kan bisa membutuhkan atau bisa memasukkan nomor HP iPhone dia. Kemudian juga bisa melakukan pengecekan melalui Apple ID. Ketiga, kata sandi iPhone-nya dia. Kemudian yang keempat, bisa juga melalui email HP. Dan yang kelima, ini bisa juga melalui email HP dia. Jadi karena dia ini sudah mendownload aplikasi untuk melakukan pengecekan, pelacakan, alhasil seminggu ketika di on-kan HP-nya, di situ mbaknya mendapatkan pemberitahuan lokasi HP-nya dia di mana, yaitu di daerah Lamtim menuju ke Jordan kan kawan. Dan itu bolak-balik dari Lamtim ke Jordan, kemudian dari Jordan ke Lamtim lagi. Jadi karena ada lokasi perpindahan yang sama, secara otomatis Mbak E ini meyakini bahwa iPhone-nya dia ini pasti dipegang oleh sopir yang pernah dia pakai untuk perjalanan pulang dari Lamtim tadi. Besoknya Mbak ini langsung mendatangi minibus tersebut. Nah, ketika dia ini mendatangi minibus, dia tidak langsung menanyakan hal itu kepada sopir kan kawan, tapi meyakini dulu, bener nggak sih HP ko ini berada di minibus ini atau siupa ini. Jadi dia untuk meyakini, dia berusaha untuk menaiki siupa tersebut. Jadi ketika dia menaiki siupa tersebut dari Lamtim tadi, kemudian dia menuju ke Jordan. Di saat itulah pergerakan lokasi atau GPS dia ini berpindah kan kawan, dari Lamtim ke Jordan, dari Jordan ke Lamtim. Nah, karena diyakini sudah di situ, mbaknya ini berusaha menanyakan kepada sopir, tapi lagi-lagi sopir itu mengelakkan kawan, bahwa dia ini tidak tahu menahu tentang masalah HP tersebut. Oke, kemudian setelah adanya pertanyaan, dia pulang ke rumah dengan tangan hampa. Artinya dia tidak bisa mendapatkan HP-nya kembali. Besoknya lagi ditunggu, ternyata GPS-nya ini berpindah kan kawan, tidak dari Lamtim ke
Jordan, tapi dari Times Square menuju ke Sentral. Itu pun lagi-lagi bolak-balik dari Times Square ke Sentral, dari Sentral ke Times Square. Jadi mbaknya itu mikir, oh berarti sopir yang menemukan HP ku ini berarti pindah kerja dari Times Square tadi ke Jordan. Oke, karena mbaknya itu khawatir kalau dibiarkan takutnya ini HP ini bener-bener hilang. Secara otomatis dia ini ngajak bolo-bolone ini untuk mendatangi si Upa tersebut. Ketika bolo-bolone dan Mbak Yanina ini datang ke tempat stopan si Upanya ini dalam keadaan tutup karena sopirnya ini mungkin makan siang kan kawan. Oke, ditunggulah. Ketika ditunggu sopirnya sudah datang, mereka ini menanyakan masalah HP kepada sopir. Tapi lagi-lagi sopir ini menyangkal karena di situ terjadinya perdebatan antara kedua belah pihak. Secara otomatis teman-teman Mbak Yanina ini menyarankan untuk telepon polisi. Itulah salah satu temannya itu telepon polisi. Dan polisi akhirnya mengangkat karena yang melakukan pelaporan ini lumayan banyak. Dan sejak awal Mbak Yanina ini menemukan HP-nya di daerah Lamtim ke Jordan. Dia ini sebenarnya sudah telepon polisi 2 kali. Ketika telepon polisi 2 kali ini tidak ada respon kawan-kawan, tidak diangkat. Kemudian telepon lagi ini baru diangkat kawan-kawan. Nah, ketika diangkat Mbak Yanina ini malah disuruh mencari sendiri HP-nya. Bahkan ketika Mbak Yanina ini menyodorkan nama dari sopirnya, bahkan nomor ID sopir, tetap aja polisi ini tidak melakukan pergerakan mendatangi lokasi tersebut untuk menanyakan, untuk menggeledah, tidak ada kan kawan. Jadi karena tidak ada respon dari polisi, Mbak ini pulang dengan tangan hampa tanpa mendapatkan hasil apapun. Nah, kemudian dia datanglah besok ini bawa teman atau bolo-bolonya. Baru ketika bolo-bolonya datang ke tempat lokasi, baru ada respon dari polisi, dan polisi langsung datang ke tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan barang-barang milik sopir. Dan HP-nya ini ditemukan di ini kan kawan. Jadi disembunyikan di sini, di bawah barang-barang bekas sopir ini. Sopir ini mengelak bahwa dia ini tidak menemukan, yang menemukan orang lain dan kemudian diberikan kepada dia kan. Artinya memang sejak awal sopir ini tidak mau memberikan hasil temuan dia kepada Mbak Indonesia ini. Sebenarnya ini bisa dilanjutkan sampai persidangan, tetapi Mbak Indonesia ini mending ngalah, mending nggak usah sampai persidangan, karena kalau sampai persidangan ini membutuhkan waktu yang lama sekali. Intinya mbaknya ini sudah bersyukur mendapatkan iPhone-nya dia kembali, dan dia berterima kasih lah sama teman-temannya, termasuk sama polisi tadi. Oke kan kawan, di dalam kasus seperti ini bagaimana? Menurut aku lucunya ketika kalian ini melaporkan barang kehilangan kepada Pak Polisi memang tidak waktu itu gercep kan kawan, kecuali kalau memang pelaporan ini dilakukan berulang kali. Jadi dari tanggal 19 April 2024 ini baru ketemu tanggal 29 April 2024. Oke, pertanyaannya dari saya, adakah kawan-kawan yang pernah mengalami hal yang sama, kehilangan barang, termasuk juga kehilangan HP, tapi kawan-kawan ini berusaha untuk mencari, berusaha untuk melaporkan ke polisi, kemudian tidak ada respon? Atau kawan-kawan ini sudah melakukan pelaporan dan kemudian polisi menanggapi? Silakan komentarkan kawan. Dan kali ini kita bakal membahas kasus yang kedua. Oke kan kawan, kita bahas tentang masalah rentenir. Jadi ini adalah kasus kedua ya. Oke, iki ceritane ada Mbak Tomboy.
Mbak E ini posisinya sebagai rentenir kan kawan di negara Hong Kong. Dan memang Mbak E ini biasa sekali meminjamkan uang kepada teman-temannya dia yang sedang membutuhkan dengan jaminan berupa paspor milik si peminjam tadi. Ya, tentu kita ketahui bahwa ketika memakai rentenir secara ilegal ini kan mudah, persyaratannya mudah, cuman paspor yang dipegang atau paspor yang menjadi jaminan dan uangnya langsung keluar tanpa nomor telepon majikan atau tanpa alamat rumah di Indonesia. Oke, ini bunganya lumayan tinggi kan kawan. Dari utang 1.000 kamu harus bisa mengembalikan 1.200 nantinya dengan jangka waktu sekitaran 2 bulan 3 bulanan. Tapi ada juga yang sampai 1 bulan. Dan lagi-lagi ini lebihnya 100 dan 200 tergantung berapa lama kamu bisa mengembalikan. Oke, Mbak Tombo ini memiliki relasi yang banyak lah. Pinjam. Secara otomatis ini kan nggak semuanya yang pinjam ini mau membayar sekalipun paspor dia sebagai jaminan. Jadi karena banyaknya yang pinjam tapi tidak membayar, ini kan secara otomatis banyak hal yang dilakukan. Salah satunya adalah koar-koar di pencarian hutang. Koar-koar, oh dengan nama si A, oh dia punya hutang aku segini, dia melarikan diri, sosial media aku diblokir semuanya. Kan kalian pasti lihat ya beberapa informasi dari para rentenir ini pasti bikin status bahwa buronan hutang ini si A, si B, si C. Kali ini tidak hanya di sosial media tetapi langsung ditemuin kan kawan. Ketika langsung ditemuin itulah terjadilah adu mulut dan pertengkaran. Nah, ketika adanya pertengkaran adu mulut ini ketahuan oleh polisi Hong Kong. Langsung saat itu ditanyain, masalahmu apa? Dia bilang bahwa anak ini hutang sekian. Dan si penghutang ini ngomong bahwa aku hutang sekian dengan memberikan biaya persen atau membayar pajak segini kepada si rentenir tersebut. Dan dia juga membawa dokumen aku berupa paspor. Oke, langsung dua orang ini tidak hanya diinterogasi di situ saja, namun langsung dibawa ke markas polisi untuk diminta keterangan lagi. Oke, akhirnya si peminjam ini juga diinterogasi oleh polisi. Dia ngomong bahwa oh aku pinjam sekian, kemudian bunganya sekian. Jadi bunganya lumayan besar kan kawan. Dan kemudian si rentenir ini juga membawa dokumen aku berupa paspor. Dan si rentenir ini juga ngaku bahwa apa yang dikatakan si peminjam itu memang benar. Dan itu sebagai jaminan bahwa dia bakal mengembalikan uang aku yang ia pinjam. Di dalam kasus seperti ini kan kawan, oke, di dalam hukum itu tidak diperbolehkan. Apalagi posisinya sampean itu sebagai PRT. Kalau sebagai PRT, pekerja rumah tangga, Anda ini hanya diperbolehkan bekerja sebagai rumah tangga. Kegiatan untuk meraup keuntungan, untuk menghasilkan uang, ini tidak diperbolehkan. Bahkan Anda juga tidak diperbolehkan untuk meminjami uang dengan Anda menghasilkan uang di dalamnya. Artinya Anda memberikan pajak kepada orang lain, berarti itu kan menghasilkan uang, itu tidak diperbolehkan. Bahkan ketika Anda ini jualan secara online, itu juga tidak diperbolehkan. Bahkan ketika Anda ini posisinya sebagai PRT, ini juga tidak diperbolehkan menghasilkan uang dari YouTuber kan kawan. Ingat ya, tidak diperbolehkan menghasilkan uang apalagi Anda sebagai YouTuber. Anda kalau
dilaporkan, itu bisa saja terjadi dan Anda juga bisa ditangkap. Tetapi banyak juga orang yang tidak melaporkan dalam posisi seperti ini. Oke, kemudian mbaknya ini tetap bersikukuh bahwa dia tidak bersalah karena membantu kawan-kawan. Tetapi ini kan kasus tentang penyalahan kontrak kerja. Seharusnya sebagai PRT dia ini mencari uang tambahan, itu tidak diperbolehkan. Menurut aku yang namanya rentenir itu tidak salah. Tidak salah ketika dia ini memiliki uang dan menyuruh sampean itu yang butuh duit untuk pinjam. Tidak ada yang salah walaupun bunganya ini tinggi. Yang salah itu adalah Anda yang butuh uang tetapi tidak mau membayar, dan itu pun masih punya muka untuk melaporkan. Perkaranya adalah Anda ini menggunakan dokumen berupa paspor sebagai jaminan. Jadi lagi-lagi yang harus Anda sadari adalah bahwa kesalahan dari rentenir itu sebenarnya dimulai daripada si peminjam yang tidak mau membayar. Artinya Anda sudah dibantu tetapi Anda ini malah mentung. Ya, mentung. Walaupun rentenir salah tetapi lagi-lagi uangnya namanya juga rentenir. Lo mau pinjam gua, kalau nggak pinjam nggak masalah. Segini sekian bunganya. Tapi kalau Anda nggak pinjam ya nggak masalah. Kalau Anda mau pinjam ya kembalikan. Jadi intinya yang salah itu lo yang pinjam tapi tidak membayar. Artinya kawan-kawan itu kalau pinjam yo amanah, sekalipun itu kepada rentenir, lebih baik lagi ya nggak usah pinjam. Makanya penting sekali yang namanya nabung. Oke kawan-kawan, semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Hati-hati di negara orang. Nabungo sepiro-piro itu rai duit, usahakan untuk menabung. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Luri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.